kita belajar tema ya. Tema 1 yaitu apa tuh? Indahnya kebersamaan. Kebersamaan. Iya. Nanti lebih rincinya lagi kita akan belajar tentang keragaman budaya. Keragaman budaya bangsaku ya. Kalian di sini asalnya dari mana saja? Johar, asalnya dari mana Johar? Saya dari Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta ikut Papa ya kerja di sini jadi karyawan Toyota ya. Iya. Bagus, hebat ya Johar ya, mantep. Terus itu siapa ya itu? Lupa lagi saya namanya. Saya Firly. dari Jawa, Pak. Apal kamu Mamat, apal banget. Ya, saya dari panjang Jawa, ya ini. Pak. Kelas 3 juga kamu udah apal. Ya. Kelihatan. Saya Pak. Alhamdulillah Sehat, sehat Neng, Pak. keadaannya? Dari Cirebon. Dari mana? Firly dari mana? Dari Cirebon. Wah, bagus, pantas. Bisa ngomong, iya. Ya, baiklah ya. Ternyata keberagaman juga ada di kelas kita ini, ya. Bermacam-macam. Johar dari Jakarta, Rahmat Riyadi dari Jawa, Firly dari Cirebon. Beraneka ragam. Tapi kita tetap satu ya, satu kelas 4D, semangat terus belajarnya ya. Walaupun beragam, berbeda-beda, tapi keberagaman dan keberbedaan itu adalah anugerah ya. Kita harus syukuri. Di sini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya bangsaku, berarti lebih luas lagi, tidak hanya di kelas kita saja ya. Apalagi di luar kita. Ada nih gambarnya ya. Fotonya ya, dari Dayak itu ya. Kemudian ada di bawahnya Firly dari mana, Nut? Kalau pakaian seperti itu, yang di belakangnya ada rumah seperti tanduk kerbau itu dari mana, Neng? Dari Minang ya Pak. Iya, Minang. Ini suku Minang. Berasal dari daerah mana, Neng? Kalau Minang itu? Mana ya? Johar barangkali. Sumatera Pak. Sumatera. Tepatnya lagi ada dong. Sumatera kan Sumatera banyak. Barat. Sumatera Barat. Oh, iya. Ibu kotanya apa? Sumatera Barat, Johar. Ayo. Sumatera Barat, Ingat. Padang ya Pak ya? Nah, Palembang, Pak, Palembang. Wih, salah, Mat. Kamu Salah ya, Pak? Kamu pagi Padang. sih jajannya empempe, jadinya bukan nasi Padang, jadi ingatnya Palembang aja. Oh, saya pikir Palembang, Pak. Bukan. Iya, baik. Ingat-ingat ya, Mat, itu lihat rumah gadang Ya, kecilnya ya. Guru. Itu makanan yang terkenalnya dari siapa ya? Tempe, Pak. Masakan. Kamu mah gitu wae. Masakan Padang. Ayo Mat, belajar lagi Mat. Rendang, Rendang itu makanan khas Padang, Sumatera Barat yang terkenal di dunia. Mantap ya, kita punya makanan khas sangat terkenal di dunia. Sampai orang luar negeri juga mengakui kenikmatan rendang. Kita harus berbangga memiliki kebudayaan itu. Walaupun bukan daerah kita, tapi kita harus mencintai negeri kita ya. Kemudian di bawahnya lagi nih ada nih gambar rumah seperti ini, seperti Jamur, apa? Pak. Seperti jamur ya. Jamur. Iya benar, seperti jamur. Itu dari mana, Neng Rani ada ya? Neng Rani ya? Neng Rani Imut ada nggak? Ada Pak. Oh, itu dari mana, Neng? Kalau rumah seperti ini? Papua. Dari Papua, namanya Rumah Onai. Ya, baiklah anak-anak semuanya, kita telah mengetahui keberagaman budaya bangsa kita ya. Kita jangan dulu berbicara jauh dulu, kita berbicara yang dekat dulu. Lingkungan sekitar kita, sebelah kanan kita dari mana, sebelah kiri kita dari mana, karena kita kebanyakan di sini tinggal di perumahan, ya enggak? Kayak kemarin Pak Ancas main ke Rama tuh, menjenguk Rama, sampingnya tuh orang Padang, samping kirinya orang Padang, orang Batak gitu ya. Tapi mereka akur-akur banget gitu ya, tidak membawa-bawa asal daerahnya gitu ya. Baiklah semuanya anak-anak, ini ada teks bacaan di sini ya, judulnya apa tuh? Neng lupa lagi. Rita ada? Nggak ada ya sinyalnya, susah ya. Judulnya apa Neng itu Neng?
keberagaman budaya bangsaku. Pinter, itu judul ya. Bacaan itu terdiri dari ada paragraf. Nih, paragraf ya. Setiap paragraf kalian masih ingat ya, setiap paragraf itu ditandai dengan kalimat pertamanya yang menjorok ke dalam. Ya. Nah, teks bacaan ini ada berapa paragraf coba? Ayo dilihat lagi, diamati lagi. Ada berapa yo? 4, Pak. Ya, ada 4. Dilihat dari angkanya juga ada 4 ya, 0, 1, 0, 2, 0, 3 dan 0, 4. Ya. Nah, nanti teks bacaan ini ada di buku kalian. Kalian dibaca ya. Nanti kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf ini ya. Nah, kalau kelas 3 kan cuma mengetahui kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, sebelum itu, baiklah Pancas jelaskan ya, biar kalian tidak bingung bagaimana sih caranya. Kan saya belum tahu gitu ya, tenang saja. Solusinya ada di Pak Encas. Ya, di sini ada gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di awal atau di akhir atau pula di awal dan di akhir paragraf. Namun umumnya itu teks bacaan yang ada di kita itu umumnya berada di awal kalimat dalam suatu paragraf. Kemudian juga ada gagasan pendukung nih. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Gak apa-apa, kalian dengarkan dulu ya. Pancas kasih tahu dulu soalnya ini kecil banget kalau di HP kalian, bacanya kecil ya. Di Pancas kalau dipakai laptop. Baik, itu ya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Artinya itu. Kemudian, nah cara mencarinya bagaimana Pak? Nah, cara mencarinya itu, cara menentukan dan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu, kalian harus membaca teks bacaan itu dengan cermat ya. Jangan main-main, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Kemudian, cermati kalimat pertama ya, yang biasanya terdapat kalimat utama itu pada kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf itu ya. Nah, kalau sudah ditemukan, akan gampang sekali menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, ini. Pancas kasih contoh satu paragraf saja ya, biar kalian jelas. Nah, di sini ada judulnya batik ya. Seperti Pancas yang pakai batik tadi ya. Hebat kan? Pancas itu berjiwa nasionalis tapi tetap mencintai kebudayaan daerahnya. Batik judulnya ya. Baik, Pancas bacakan saja, kalian tetap konsentrasi. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Ini satu paragraf ya. Satu paragraf ini. Di tulisan yang warna hijau itu adalah kalimat utama ya. Terletaknya juga di awal paragraf. Nah, yang di bawahnya yang di warna ungu itu adalah kalimat penjelas. Ya, sampai di sini kalian paham ya, letaknya di mana, kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalau sudah ditemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, akan sangat mudah sekali kalian dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita lihat slide yang selanjutnya. Ya. Nah, yang selanjutnya itu, tadi kan sudah ya, kalimat utamanya yang warna hijau. Ya. Batik merupakan kain tradisional. Kalau sudah diketemukan, nah kalimat utama itu kita ringkas saja, yang penting-penting saja. Yang penting saja. Misalnya batik merupakan kain tradisional Indonesia. Ya, itu bisa diringkas saja menjadi kain batik merupakan kain asli Indonesia ya, atau batik kain tradisional Indonesia ya. Itu ya.
Karena gagasan pokok itu tidak bisa diukur dengan Pak harus begini, Pak harus begitu, tidak. Yang penting kalian mengerti tema kalimat utama itu ya. Yang jelas adalah kain batik berasal dari Indonesia. Kemudian kedua kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu sudah dinomorin nih sama Pancas. Kalimat penjelasnya, kalimat yang kedua sampai titik. Kalimat penjelas pertama. Yang kedua adalah kalimat penjelas yang sama ya, di sampai titik. Ya, kemudian ketiga dan keempat juga sama seperti itu ya. Pokoknya setiap kalimat diakhiri dengan titik. Nah, sudah jelas ya kelihatannya. Jadi misalnya kalimat penjelas batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan, itu kalimat penjelas pertama. Nah, dibikin gagasan pendukungnya mana? Kita ringkas saja ya. Di situ ada cara ya. Yang ini cara apa? Cara membuat. Membuat apa? Membuat batik. Oh iya udah, berarti diringkas saja menjadi cara membuat batik ya. Kemudian kedua, kalimat penjelas kedua, di situ ada kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, kita ringkas saja. Ya, asalnya dari mana? Oh, dari Jawa ya. Berarti kita ringkas, misalnya tempat asal kain atau batik berasal dari Jawa gitu ya, salah satunya. Kemudian ketiga dan keempat kita lihat, dilangsungkan saja ya, walaupun ada dua kalimat. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa ya. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, ini dua kalimat ini bisa dibuat menjadi satu gagasan penjelas ya, menjadi persebaran kain batik. Artinya kain batik itu tersebar di Jawa, tidak hanya di Jawa saja, tapi di Bali juga ada. Malah sekarang dari Kalimantan, Sulawesi juga banyak motifnya ya. Ya, terutama daerah kita asalnya Neng Firly itu batik Cirebon ya, bagus itu ya, ada mega mendungnya gitu, batik Trusmi dan lain-lain ya. Pancas juga yang dipakai ini dari Trusmi ini, lumayan dikasih dari kepala sekolah ya. Sampai di sini ada yang bertanya dulu, Johar, Rahmat, Firly, Rani, Rena, dan lain-lain sebagainya. Ayo Pancas siap, kalau bisa dijawab ya dijawab, kalau enggak nanti kita browser bersama-sama ya. Baik, silakan Johar. Mat, ada nggak? Gak apa-apa yang nggak bisa lihat baca Pancas. Bapak mau tanya, itu apa sih beda? Nanti dulu. Ada tata tertibnya. Perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan Bapak, nama saya Tati, Pak. Berasal dari mana nih? Sama kayak Neng Firly dari Cirebon. Alhamdulillah, ake wong Cirebon nih ya. Aduh, ya, Syoknak mau nanya apa? Itu Pak, di atas kan Bapak ada tulisannya kalimat utama, di bawah ada gagasan pokok. Sebenarnya kalimat utama sama gagasan pokok itu sama nggak sih Pak? Kalau dari nilai di dalamnya itu berbeda ya. Kalau kalimat utama itu kalimat pertama, terakhir atau dua-duanya yang ada dalam suatu paragraf ya. Kalau kalimat utama bacakan semua. Ya, tidak boleh ada kata yang tertinggal. Tetapi kalau gagasan pokok, ya jawab dulu sama Pancas lah, nanti teman-temannya bisa berkomentar. Nah, kalau gagasan pokok itu diringkas saja, ya. Terserah kalian ringkasnya, karena Pancas tidak punya ukuran meteran atau apa gitu ya. Jadi misalnya kalau batik merupakan kain tradisional Indonesia, diringkas saja menjadi batik kain tradisional Indonesia. Tetapi dalam tulisan ini Pancas ternyata menuliskan kembali ya. Oh bukan ya. Batik merupakan kain asli Indonesia. Itu juga udah mencakup gagasan pokok. Paham ya, Neng? Neng siapa tadi tah? Lupa lagi. Pancas. Iya, terima kasih Bapak. Tati, Pak. Ya. Tati Srimiati. Lupa ini Pancas. Padahal paling cantik tuh di kelas ya. Aduh. Semangat ya Neng ya. Semangat ya. Ada yang lain yang laki-laki, ayo. Jangan perempuan saja. Malu atau sama perempuan. Ya enggak? Mat, laki tuh Mat, ditanyain Mat. Enggak, kamu jangan main-main terus itu, dibuang. Kan tadi kan
Johar udah ngomong kan Johar laki-laki juga. Ya udah. Oh, iya. Ada ya sok. Johar ada pertanyaan silakan, Cang. Ini Pak, Ya. kadang-kadang Jangan kadang-kadang, jangan nggak boleh Ya, ngomong kadang-kadang. ya memang Yang pasti. Semangat. emang kadang-kadang Pak, jadi kadang-kadang saya baca kalimat ngerti, kadang-kadang baca kalimat nggak ngerti maksudnya gitu. Jadi kadang saya suka nggak ketemu kalimat utama gitu. Oh iya, iya sih kadang-kadang. Bapak juga Kita juga kadang-kadang. kadang, ya kita juga kadang-kadang ya karena mengikuti. Ya kamunya nanya kadang-kadang. Kita juga kadang-kadang. Awas garis bawahi kadang-kadang ya. Kadang-kadang itu termasuk kata apa coba? Ulang. Kata ulang apa? Kata ulang murni. Oke. Ya kadang-kadang bukan hanya kalian ya, banyak atau ada beberapa orang lain juga yang belum memahami suatu kalimat ya. Kadang-kadang kita baca matanya melek tapi arti bacaan atau isi bacaan itu tidak bisa. Itu sebenarnya bisa dilatih. Kalian untuk semuanya ya, bukan hanya untuk Johar, kalian bisa intent lagi ininya ya, membacanya. Perpustakaan dulu mah ada ya, tahun berapa tuh ada perpustakaan keliling ke rumah-rumah. Nggak tahu sekarang kalau pandemi gimana ya. Pokoknya kalian rajin-rajinlah membaca ya. Ada koran di jalan juga kita pungut gitu ya. Biasanya ada berita-berita asik tapi terbuang. Jelas ya Johar ya. Yang lainnya ada lagi. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Kalian mengerjakan setelah dari penjelasan Panca sudah paham ya. Nanti kalian kerjakan LKPD lembaran kerja ya yang sudah di-share tadi pagi itu di grup WA. Itu bentuknya link, kalian kerjakan, di situ ada langkah-langkahnya, ada pertanyaannya, tinggal diisi ya. Nanti Pancas ditungguin di sini. Kalian tulis saja ya di buku kalian, buku tulis sambil melatih menulis kalian ya. Selama pandemi ini kalian Pancas lihat kurang ya menulisnya. Sekarang tulis kembali. Kemudian nanti hasilnya difotokan ya. Pancas tunggu 10 menit ya. Silakan Ibu Bapak, barangkali anaknya dibimbing belum paham bisa nanya japri ke saya ya Bu, Pak. Mangga Kakak, Teteh silakan. Halo Bu, mamahnya Rama. Iya, ada apa nih Bu? Saya lagi ngajar. Oh, masih sakit? Oh, sabakilah buat rahmatnya ya Bu ya. Iya, saat-saat begini lagi banyak begini gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti tugas bisa menyusul. Saya juga udah disiapkan ini, kirimkan ke Ibu nanti. Tapi nanti sajalah kalau udah sehat ya. Mengerjakan tugasnya, kasihan anak-anak jangan dibebani dulu lah ya. Apalagi saat ini ada ini ya varian baru yang menyerang anak-anak ya Bu. Oh iya, mangga Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Lagi Halo? sakit tapi rajin Pak. Halo? Oh, bapaknya Johar ini? Oh iya, gimana Pak? Oh, nggak di rumah. Enggak, tadinya mau nanyain Johar gimana belajarnya. Soalnya di sekolah anaknya aktif sih ya. Anak biasanya kalau aktif pinter sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang nyeleneh aja. Tapi ya nggak apa-apa sih Pak. Baguslah anaknya. Yang penting kemampuan berpikirnya bagus gitu ya. Ya namanya anak-anak banyak suka bermain lah, nggak apa-apa. Oke Pak, kalau begitu maaf ya Pak mengganggu pekerjaannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, itu tadi udah pada masuk ini LKPD-nya ya. Iya, sip. Sudah ini Firly kata Pancas itu jangan semua kalimat dituliskan ya. Diringkas dulu untuk gagasan pokok bagaimana, gagasan pendukung juga bagaimana. Ini mah ditulis semua. Ini mah dalam satu paragraf ya. Nanti bisa di Ya, Pak.
Ya, ya saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Namanya, diperbaiki ya, ya, Pak. namanya Nanti juga, aku tanya ya, Bunda ya. ya, namanya juga orang belajar ya, Neng. Tetap rajin ya, sayang ya. Nggak apa-apa, Makasih, gitu. Pak. Ya, Har, udah belum kamu? Oh iya, udah masuk barusan. Udah. Johar Ridwan Kamil. Waduh, namanya bagus, Wan kamu. Har, mantep lah. Oke, cakep gagasan pokoknya. Oke, batik merupakan citra. Oke, bagus. Gagasan pendukungnya bagus. Siap semua. Oke, gagasan pendukungnya juga bagus. Oke, Johar ya, walaupun kamu agak jelek tapi pinter kamu, mau kesayangan Pancas ini. Mantap. Oke, Har ya. Oke. Kemudian yang lainnya ya udah masuk semua, tapi kalau dibahas satu-satu memakan waktu ya, karena saat pandemi ini dibatasi waktu belajarnya ya. Oh, baik, semuanya sudah Pancas terima tugasnya. Ya, perhatikan semua kalian, lepas dari bukunya dulu. Perhatikan Pancas ya. Pancas mau memberikan persamaan arti dari gagasan pokok dan gagasan pendukung biar kalian tidak salah persepsi, miskonsepsi ya. Gagasan pokok itu tadi ya, gagasan pokok adalah ada di slide 2 itu. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, yang biasanya terdapat dalam kalimat utama, yang terdapat di awal, di akhir, ataupun di kedua-duanya ya. Ada yang di awal dan di akhir gitu ya. Tapi umumnya kita yang pakai yang pertama di sini ditemukannya. Kemudian kalimat penjelasnya adalah kalimat yang memberikan data dan fakta dari suatu gagasan pokok ya. Itu saja. Oke, semuanya udah memahami ini ya. Yang perlu kalian ingat bahwa suatu paragraf atau suatu bacaan itu merupakan satu kesatuan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Kalau tidak ada gagasan pokok dan gagasan pendukung, itu bacaan tidak ada artinya ya, tidak mengandung tema gitu ya. Begitu pula ya perbedaan kesatuan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, begitu pula di Indonesia ya. Di Indonesia juga merupakan gabungan dari perbedaan dan keragaman ya. Keragaman suku, agama, ya, bahasa dan lain-lain, tetapi walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika ya. Baik, selanjutnya kita telah membahas bahasa Indonesia, kita membahas tentang keragaman ya. Tadi ada ragamnya, ada keragaman budaya antara lain suku, kemudian ada alat musik, kemudian ada upacara daerah ya. Nah, misalnya di Cirebon tuh Neng Firly, Pancas ada upacara daerah tuh, pernah pelesir ke sana ya, ada ini panjang jimat ya. Panjang jimat yaitu setiap Maulid Nabi itu peringatan Maulid Nabinya dengan mencuci pusaka-pusaka di Cirebon. Iya itu di Cirebon ya, dekat kita ada juga. Apalagi di Bali ya, ada lagi upacara adat di Bali juga, yaitu yang upacara yang pawai ogo-ogo gitu ya. Itu juga merupakan keragaman budaya. Dalam mempelajari keragaman budaya ini nanti kalian bisa mengetahui ya asal daerah teman kalian ya. Jangan jauh-jauh lah. Kan kalian ada di rumah sekarang, nanti ditugaskan sama Pancas ya, nanti tugasnya ya. Setelah Pancas jelaskan dulu, mewawancara gampang lah, wawancara kalian kelas 3 juga pernah mewawancarain tukang kantin ya, pinter-pinter ya. Ya. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk keragaman di Indonesia ya. Nah, ada gambar tuh, ada beraneka ragam pakaian ibadah ya. Ada yang pakai kopiah, pakai kerudung, ada yang pakai jilbab ya. Itu agama
Kristen Katolik ya, itu ya, tapi kayak orang Muslim ya, kayak Muslimah pakai itu. Kemudian juga ada keberagaman budaya nih ya, suku bangsa, ada yang dari Bali itu ya. Coba perhatikan gambarnya ya. Ada yang bawa perisai itu biasanya Johar dari mana yang bawa perisai itu Johar? Yang bawa Perisai perisai sama dari tombak. Kalimantan ya? Ya, daerah Kalimantan ya, umumnya. Ya umumnya Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat ya menggunakan seperti itu pakaian adatnya. Kemudian ada yang dari Jawa ya pakai sanggul itu, bagus lah ya. Kemudian sebelahnya ada nih, ada lagi ya. Ada orang Jawa nih pakai blangkon, ciri khas banget ya. Kalau itu mah kayaknya pakaian kebesaran kalau yang di tengahnya, kalau ini mah pakaian sehari-hari. Ya. Coba Johar kelihatan nggak? Nanti Rahmat mah itu kayaknya ngantuk, biarin aja lah. Itu ayo mengamati Johar, coba bacain kayak kelihatan nggak? Pakai HP, pakai laptop? Pakai laptop ya? Pakai HP ya? Pakai laptop tapi nggak bisa ngelihat Pak. Oh, pakai kacamatanya, jangan lupa. Kamu kan masih sakit itu. Min berapa sih kamu? Itu. Min 3 Pak. Minjem. Oh, alhamdulillah masih ada yang percaya dipinjemin kamu ya. Ayo mengamati, coba Firly, Neng Firly ini biasanya semangat ya, apalagi kalau diajar sama Pancas. Kenapa Ayo, Neng. Aida mau ditanya, Pak? Gantian. Enggak. Aida. Aida itu kan kemarin tahu sendiri dia agak disleksia gitu ya. Bacanya agak susah. Ya nanti Pancas secara intens nanti belajar. Pinter, Pak. Aida, Pak. Udah pintar sekarang. Oh, sering belajar kelompok sama kamu ya. Coba Aida, coba Aida. Neng, ayo coba bacain, ayo mengamati, bacain ya. Gambar di atasannya gitu ya. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Aida kemana? Aidanya Ke belakang. tidur, Pak. Pak, ada, Pak. Oh, Ada, Pak. Oh ya, siap Neng, semangat. Ayo bacain Neng, ayo mengamati, bacain dulu. Ayo. Judulnya dulu ya, Pak ya. Bentuk-bentuk Ya boleh. Indonesia. Ayo mengamati. Gambar di atas hanya sebagian dari keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ribuan suku bangsa yang memiliki kekhasan masing-masing membentuk keberagaman. Bentuk keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Lanjut Pak ke bawah. Cukup Neng. Ya. Ya, di situ kita tahu bahwa Indonesia memiliki keragaman ya. Ada ribuan suku. Kalau bisa disebutkan, coba Rahmat, suku apa saja yang ada di Indonesia? Ayo, semangat. Jawa, Pak. Ayo. Jawa. Rahmat dari Jawa ya? Jawa, Pak. Abid. Oh, terus apa lagi? Sunda, Pak. Sunda. Iya, terus apa lagi? Suku Padang, Pak. Minang, ya? Oh, Minang ya. Padang ya, Morotai, suku Sasak, ya. Ya. Yang kalau dari Papua itu yang terkenal banget suku apa ya? Dani. Asmat. Asmat. Suku bangsa, Pak. Suku bangsa. Nyeleneh Suku kamu, Dani, Mas. Pak. Suku Asmat. Ya. Dari Papua itu suku Asmat terkenal banget ya dengan ukirannya, mantap itu. Ya, artistik banget walaupun dari kita kalau dibandingkan dengan batik dari Jawa kan. Ya, perhatikan dulu ya. Iya, mantap semuanya. Oke. Kemudian di bawahnya ada ayo membaca. Rita, ada ya? Sinyalnya udah bagus, Neng? Coba bacain, Neng. Ayo membaca biar nggak ngahuleng wae. Waduh, sinyalnya keluar ini. Neng Rita. Masih di mute, Bu. Masih di Pak. Oh, masih di mute. Ya sip, Neng, bacain. Semangat ya. Enggak ini ya. Sebagai pulau Asia. Aduh, iya nggak jelas ya sinyalnya. Oke, cukup Neng. Pancas bacain aja biar teman kaliannya. Oh iya. Sebagai negara kepulauan Indonesia mempunyai banyak pulau. Terdapat dari Sabang. Iya, sinyalnya nggak kedengaran, suaranya nggak kedengaran, sinyalnya trouble. Pancas bacakan saja ya.
negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai banyak pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Bagaimana keragaman di Indonesia? Nanti dibaca ya. Keberagaman budaya bangsaku ada di buku kalian ya. Nah, ini merupakan keberagaman lagi ya. Sabang itu ada di mana itu? Ada di Aceh ya. Jauh banget. Ujung barat sampai ujung timur Merauke. Sampai di sini tentang keberagaman. Ada yang bertanya? Silakan. Ayo, biar nggak ngantuk. Iya Pak, Oke. bertanya Pak. Siap, Johar. Mantap, Johar lagi. Iya, Yuk. bertanya hari ini masjid dibuka nggak Pak? Mau sholat Jumat Pak? Oh, kamu Muslim ya, Johar? Iya. Kirain, oh iya. Ya, bentar lagi ya. Nanti dicukupkan. Belum sampai 30 menit deh. Baiklah ya, kalau begitu kalian nanti ada LKPD-nya, kurang lebih LKPD-nya seperti ini. Seperti ayo berlatih. Kalian nanti temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan yang ada di buku paket kalian, yaitu yang berjudul Keragaman Budaya Bangsaku. Nanti dicari gagasan pokok paragraf 1 apa, gagasan pendukungnya apa. Gagasan pokok paragraf 2 apa, dan gagasan pendukungnya apa. Paham ya, seperti apa yang telah Pancas ajarkan tadi, tapi ini sebagai tugas di rumah ya, sebagai tugas di rumah. Nah, kalau tugas untuk IPS-nya, kalian gampang ya, kalian melakukan wawancara sederhana dengan teman, boleh teman sekelas kamu ya, bila berdekatan rumahnya, atau tetangga yang sekolah lain juga tidak apa-apa. Tanyakan ya di situ, nanti tabelnya seperti ini, boleh ditulis di buku tulis ya, atau di print juga bisa. Nah, lakukan wawancara dengan 5 teman kelasmu. Tanyakan keberagaman daerah asalnya. Di sini sudah dituliskan sama Pancas, namanya siapa? Misalnya Johar, asal daerah Jakarta, bahasa Betawi, makanan khas Jakarta, makanan khasnya apa ya? Bir peletok, itu mah minuman ya. Makanan khasnya itu laksa. Ya, harus tahu kalian. Iya, kerak telur mah ya. Itu macam cemilan. Rumah adat, kemudian ada tarian daerah. Johar, kamu tahu nggak tarian daerah kamu? Apa coba? Jakarta, tari topeng Blantek. Ya, ada. Apalagi tuh? Tari yapong. Iya. Alat musiknya juga harus diketahui dan upacara adatnya ya. Kalian kalau teman kalian tidak bisa semuanya menjawab, jangan dipaksain ya, nggak apa-apa. Pancas juga hanya inginkan kalian bisa bersosial dengan teman. Kemudian juga kalian bisa tahu asal daerah teman kalian, biar kalian bisa mengucapkan kalau mereka sedang merayakan itunya, kalian juga bisa mengucapkannya ya, misalnya agamanya apa gitu ya. Tidak apa-apa untuk memupuk jiwa nasionalisme kita ya. Seperti Pancas nih, hari Jumat pakai batik, hari Kamis juga pakai batik karena saking cintanya terhadap Indonesia. Produk asli daerah ya. Baik, dari pembelajaran sekian ya, dari pembelajaran tadi kita coba simpulkan bahwa dalam suatu paragraf itu bisa dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Gagasan pokok bisa dicari ada di kalimat utama dan gagasan pendukung itu ada di kalimat penjelas. Kemudian juga kalian nanti tampilkan ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya sudah kalian temukan, dibikin peta konsep, nggak apa-apa ya, berurutan aja. Misalnya paragraf 1 kasih di sebelah kanannya, sebelah kirinya, sebelah atas, sebelah bawah gitu ya, gagasan pendukungnya gitu. Kemudian ini untuk yang tugas wawancara,
Kalau tidak ada 5 tidak apa-apa, 2, 3 gitu ya. Kalau 5 kebanyakan nggak apa-apa. Nanti kalian pertemuan yang akan datang besok ya. Besok ada tema lagi ya. Kita ketemu, kalian siapkan semuanya. Jangan sampai lupa Rahmat, Johar ya. Tugasnya jangan banyak main. Apalagi sekarang lagi zaman pandemi, stay at home. Diam aja di rumah, makan gak makan di rumah saja ya. Ya maklumlah lagi begini ya Nang ya, ya Jang ya. Baik ya, itu kesimpulannya kita bisa semua ya. Harus bisa semua ya, bukan harus sih, diharapkan kalian bisa apa yang telah dipelajari. Kemudian setelah itu kalian tetap mencintai budaya bangsa, menghormati keberagaman, tidak saling menghujat, tidak saling membuli ya, apalagi membuli asal daerah. Jangan pernah memiliki sifat bahwa kebudayaan daerah itu kebudayaan daerah kita itu lebih daripada dibandingkan kebudayaan orang lain. Nggak boleh. Jangan mengaku lebih dari yang lain. Begitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Karena waktunya sudah siang, mau sholat Jumat. Menyanyi lagu daerahnya juga di selanjutnya saja, pertemuan yang akan datang ya. Ya, cukup sekian. Silakan Johar berdoa lagi untuk menutup pembelajaran ini, kemudian ditutup dengan doa yang mujarab oleh Bapak Ustadz Johar. Terima kasih. Mangga, Johar, silakan. Iya, tadi dipanggilnya Johar terus Bapak Ustadz. Ya, terima kasih itu teman-teman peer teaching maupun teman-teman kuliah semua. Kita sementara menyudahi dulu karena ada sholat Jumat. Kita akhiri pertemuan sementara kita ini sampai di sini. Kita berdoa semoga